Kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 di SMK Negeri 3 Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 3 Magelang atau yang mewakili, Ketua Prodi Keahlian Tata Kecantikan dan Spa, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Bersyukurlah kita karena telah diberi nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara ini. Sebagaimana telah diketahui pagi ini, kita akan mengikuti diseminasi oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kota Magelang tentang budaya positif. Saya selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan kegiatan diseminasi ini dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Sambutan Kepala SMK Negeri 3 Magelang atau yang mewakili. 4. Pemaparan materi modul 1.4 tentang budaya positif oleh calon guru penggerak dari SMK Negeri 3 Magelang. 5. Lain-lain. 6. Penutup. 7. Foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan pembacaan doa oleh Ibu Sukuti Dian Purwani. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, sebelum acara kita mulai, mari kita sejenak tundukkan hati, berdoa agar hari ini kita dapat lalui dengan penuh hati. Perkenankan kami membacakan doa dalam agama Islam. Kepada hadirin yang beragama lain, persilakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yu'afihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultan. Ya Allah, pagi ini kami menghadap diri padamu. Kami tundukkan hati kami bermunajat padamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kehusukan dan keikhlasan dalam doa kami. Ya Allah, di dalam pengawasanmu, kami di pagi ini berkumpul dalam kegiatan diseminasi disiplin positif di sekolah. Karena itu, ya Allah, lancarkanlah dan berkahilah acara kami. Bukanlah pintu hati kami. Berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, Engkau adalah Roh kami. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami sebagai hamba-Mu. Jadikanlah kegiatan diseminasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, curangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami melainkan Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMK Negeri 3 Magelang atau yang mewakili oleh Bapak Heri Siswanto. Dipersilakan. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu
ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bu Mei selaku Kabro Kecantikan, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 dari kecantikan yaitu Bu Dian, Bu Reni dan Bu Endang, serta seluruh peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita senantiasa dalam kondisi sehat tak kurang suatu apa, sehingga dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi praktek budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebetulnya ini ranah Bu Mila, namun karena beliau sedang berada di Lampung, saya mencoba mengisi kekosongan tersebut. Mudah-mudahan tidak jauh dari harapan Bapak Ibu semua. Mungkin sedikit flashback ke belakang bahwa dulu CGB kita itu awalnya mandiri. Jadi yang berminat saja sudah monggo daftar. Ada beberapa seperti Bu Atun, terus Bu Diana. Terus setelah itu dilihat ternyata kalau sekolah banyak yang ikut, itu ada poin positif untuk sekolah. Akhirnya beberapa ditunjuk sama Bu Mila harus ikut. Awalnya saya setuju ditunjuk karena apa? Memang tugasnya berat untuk jadi CGB itu. Tapi akhir-akhir ini malah kalau Bu Mila sering sharing dengan saya itu akhirnya semua harus daftar, harus ikut. Akhirnya untuk angkatan 11 ini kan kita lolos 11 orang ya Bu ya, 11 orang. Karena CGB ini merupakan program nasional ya, akhirnya harus dilaksanakan. Siapapun yang sudah terlanjur terjun ya udah lanjut saja. Insya Allah semua sukses lah dari perwakilan SMK Negeri 3 Magelang. Kalau saya lihat program CGB itu sepertinya memang untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Jujur saja saya pernah ikut seleksi calon kepala sekolah. Ada 20 peserta. Di bidang akademik saya selalu nomor 4, tapi begitu terakhir wawancara itu hanya 4 soal. Ini sedikit sharing buat pengalaman nanti kalau yang saya yakin kalau guru penggeraknya nanti sudah banyak pasti ada seleksi, kalau mungkin sedikit langsung diangkat. Dari 20 itu saya selalu keluar nomor 4, Pak Toki selalu nomor 1 memang. Terakhir itu yang menentukan dari LP2KS yang sekarang jadi BPGB guru penggerak itu. Itu ada 4 soal wawancara. Salah satu saya yang Pak Toki itu sok ngece saya itu gini, ada satu kasus. Ada seorang guru namanya Bu Ida. Bu Ida itu penampilannya sangat mencolok. Karena penampilannya sangat mencolok, suatu hari digunjing oleh teman-temannya. Wah, karena digunjing, Bu Ida marah, menangis di sekolah itu. Terus suaminya datang surah marah-marah. Saya ditanya, yang membuat kasus siapa? Suaminya Bu Ida. Solusinya panggil Bu Ida. Loh, yang buat masalah siapa? Suaminya Bu Ida. Loh, solusinya kok dipanggilnya, kok tidak suaminya, kok bisa kenapa? Saya jujur aja saya jawab gini, saya mau klarifikasi betul, tidak suaminya ke sekolah marah-marah. Kalau salah gimana Pak? Loh, kok tidak langsung suaminya? Saya nggak enak kalau sama suaminya. Ya kalau kenal, kalau nggak, ternyata itu poin itu. Makanya nanti pas wawancara itu saya menentukan 4 soal itu gitu. Terus kalau saya lihat kesimpulannya, berarti nanti sekedar sharing aja. Kalau pengambilan keputusan itu diharapkan yang cepat, tepat, terus berorientasi pada pemangku kepentingan atau stakeholder atau dari pemerintah. Pokoknya kalau tentang itu kalau yang pingin jadi kepala sekolah, kalau yang nggak pingin ya monggo orientasinya itu. Jadi kadang itu karena apa? Ternyata yang akademiknya nomor 20 itu malah lolos karena pas di kasus ini lolos itu. Nah itu hanya sedikit sharing saya aja. Kenapa saya juga ternyata itu gitu. Yuk Pak Toki guyon dengan saya. Kalau ketemu saya, ada seorang guru namanya Bu Ida, itu ngece saya gitu. Saya ya kenal, karena Pak Toki tahu gitu. Tapi ya enggak apa-apa, karena apa? Saya sebetulnya bukan passion saya di situ, saya cuma terima saya terima enggak gitu. Jadi saya relax aja. Itu sekedar sharing. Oke, terus memang nanti mohon untuk
CGP silakan dipaparkan ide-ide kreatifnya, tapi harapan sekolah bahwa ide kreatif itu tidak hanya pas sekedar jadi guru penggerak, entah nanti jadi kepala sekolah atau tidak, silakan ide-ide kreatif itu dikembangkan atau berkelanjutan, jangan berhenti uang akurat jadi kepala sekolah terus tidak. Jadi silakan pengalaman mengikuti pembelajaran itu nanti diterapkan. Nah, monggo nanti kesempatan ini untuk CGP bisa memaparkan istilahnya budaya positifnya, terus untuk peserta bisa mengkritisi, bukan mengkritik ya, tapi mengkritisi. Artinya kalau mengkritisi itu ya memberi masukan dan memberikan solusi. Jadi mungkin boleh bertanya, tapi juga di situ ada solusi, bukan hanya niatan untuk menjatuhkan. Saya sebetulnya sangat tertarik dengan moto dari guru penggerak yang ada istilah, mohon maaf nanti kalau salah itu, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kalau kita lihat itu ada korelasi 2:1, satu untuk kita, satu untuk orang lain. Artinya kalau kita tidak bisa mengkontrol orang lain atau istilahnya memanage orang lain, minimal kita bisa memberikan suri tauladan. Jadi kan dua ada di kita. Silakan berikan suri tauladan yang baik. Gitu. Terus terakhir mungkin selamat berdiseminasi berbagai budaya positif. Semoga acara lancar dan ini bisa berdampak terhadap prestasi dan kemajuan sekolah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari CGP Angkatan 11 SMK Negeri 3 Magelang oleh Ibu Sulfidian Purwani. Kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi saya tentang budaya positif di sekolah. Berikut ada paparan dari saya. Mohon perhatiannya apabila ada masukan atau pertanyaan bisa langsung disampaikan. Sebelum masuk ke konsep inti budaya positif, saya ingin mencuplik sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yang menyampaikan bahwa guru itu seperti seorang petani atau seorang pekebun. Dia akan menumbuhkan suatu tanaman ya. Siswa itu diibaratkan sebagai tanaman dan kita guru itu adalah seorang petani. Tanaman itu bibitnya kan macam-macam ya. Macam-macam itu ada yang bibitnya dari awal sudah bagus, ada yang bibitnya kurang bagus dan ada bibit yang tidak bagus. Tujuan dari bersekolah ya, tujuan dari pendidikan itu supaya menghasilkan dari bibit-bibit yang sudah bagus itu menjadi lebih bagus, yang kurang bagus menjadi bagus dan tidak bagus menjadi bagus. Nah, dari situ Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru atau sekolah itu bisa menumbuhkan bibit-bibit itu dengan lingkungan sekolah. Di sekolah itu kita mengerti, mencukupi kebutuhan siswa. Ibaratnya kalau tanaman atau tanahnya gersang, kita beri pupuk, terus kita beri mungkin tanahnya digali, diberi humus-humus atau pupuk-pupuk yang yang subur supaya tanaman menjadi subur. Jangan sampai bibit-bibit yang kemarin dari awalnya sudah bagus di sekolah malah menjadi tidak bagus. Itu berarti kalau seperti itu berarti sistem pembelajarannya jadi ada yang kurang pas. Ya, jadi tujuannya dari pendidikan yaitu menciptakan bibit-bibit yang awalnya tidak kelihatan potensinya, yang tidak kelihatan
diperlihatkan di sekolah menjadi bakat-bakat yang sesuai dengan keinginannya. Seperti yang pernah disampaikan kepala sekolah kita bahwa kita itu masuknya itu tembaga ya, kalau bisa keluarnya itu menjadi emas. Nah, jadi sekolah ya memang ada istilahnya, sekolah itu bukan laundry ya. Sekolah itu ya semuanya harus ada kolaborasi antara sekolah, antara orang tua dan antara siswa. Seperti itu. Itu pengantar awal dari saya tentang pendidikan ya, tentang filosofi dari Dian Jatiwater. Selanjutnya tentang konsep inti budaya positif. Di sini di PPT saya nanti akan saya sampaikan tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, baik, untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini yaitu pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya, berdiferensiasi sehingga murid-murid belajar dengan belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern yang merupakan yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan ini pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya tidak hanya melihat pada hasil ya, tetapi pada proses. Pada prosesnya itu sudah diferensiasi, menunjukkan diferensiasi dari diferensiasi konsep ya, dari diferensiasi produk dan diferensiasi proses gitu ya. Ada 3. Lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada beberapa miskonsepsi itu mis itu artinya salah persepsi atau perbedaan persepsi. Ya, perbedaan persepsi tentang teori kontrol. Yaitu yang pertama ilusi guru untuk mengontrol murid. Itu maksudnya guru itu ingin selalu mengontrol, ingin selalu mengatur ya, seperti mengatur. Padahal seharusnya guru itu tidak hanya mengatur tetapi juga mengarahkan. Jadi tidak harus tapi juga mengarahkan atau membimbing. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini itu yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan. Yang terakhir, ilusi bahwa orang di dewasa itu berhak memaksa. Ini yang sebenarnya tidak betul ya, orang dewasa yang berhak memaksa. Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri. Ya, mandiri dengan pembentukan sikap anak menjadi mandiri, maka orang tua juga perlu membantu pembentukan sikap tersebut. Jadi dengan penerapan disiplin positif, maka orang tua akan menciptakan sikap mandiri tanpa adanya hadiah dan hukuman. Nah, ini maksudnya disiplin positif itu tumbuh dari dirinya sendiri. Kita sebagai orang tua, misalnya kita tepat ya mengarahkan anak untuk menumbuhkan disiplin, itu anak tanpa diiming-imingi hadiah saja dia sudah melakukan dengan senang hati ya, dengan tidak ada motivasi saja sudah, saya memang harus melakukan ini karena ini merupakan tanggung jawab saya mau menjadi orang seperti apa, itu dia sudah punya greget sendiri ya, seperti itu. Lanjut.
berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, yaitu disiplin itu belajar ya. Jadi disiplin itu tidak tiba-tiba anak menjadi langsung disiplin, pasti ada proses-prosesnya untuk anak itu menjadi disiplin, entah itu prosesnya mudah maupun tidak mudah. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan. Ini ya. Kalau kita atau murid itu melakukan disiplin karena ada imbalan, itu berarti sebenarnya disiplin positifnya belum jalan. Ya, berarti itu masih ada iming-iming. Kalau tidak ada iming-iming, dia tidak akan disiplin. Jadi disiplin positif itu gimana suatu peraturan atau ini ya menjadi pembiasaan yang tidak harus diberikan penghargaan. Dia kesadaran diri sendiri untuk melakukan disiplin itu. Jadi belajar terus-menerus menjadi suatu kebiasaan dan bisa menjadi disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi mereka mempunyai motivasi dari diri sendiri. Jadi tidak harus dimotivasi dengan orang lain pun mereka sudah akan melakukan disiplin, ya, disiplin positif. Lanjut. Nah, ini di nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi yang masuk dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ya. Di sini kita sampaikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu kebutuhan dasar itu yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Itu suatu kebutuhan ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Ya, jadi seperti ada imbal balik kalau kita melakukan sesuatu ya kita dapat sesuatu. Itu ya, kebutuhan dasar manusia itu seperti itu. Lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, itu pasti ya. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ya, itu jadi istilahnya kebiasaannya seperti itu. Jadi bertahan untuk hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup itu kalau kita seperti kebutuhan primer gitu ya, kebutuhan primer kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini kebutuhan. Kalau tadi kebutuhan fisik, yang ini kebutuhan mental, ya, mental kita. Kita ingin disayang dan diterima, yaitu seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, ya, menjadi bagian dari kelompok. Ya, ternyata menjadi bagian dari kelompok itu ya sesuatu yang kebutuhan ya. Kita itu dibutuhkan di dalam suatu kelompok itu ternyata memang benar-benar kebutuhan, karena kalau ada anak atau ada seseorang yang ditolak-tolak ya dari kelompok itu ternyata juga ada sesuatu yang kosong ya di dalam diri yang ternyata
diterima di kelompok itu ternyata memang itu suatu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan ini misalnya harga diri, ya. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, ya, terus berprestasi, diakui dan didengar. Ini kebutuhan manusia yang walaupun secara tidak sadar kita memiliki itu, tapi ternyata itu memang suatu kebutuhan untuk kita. Yang selanjutnya kesenangan, yaitu kesenangan itu ada bermain, humor, antusias, tertawa, itu merupakan kebutuhan jiwa kita juga, ya. Selain untuk mengurangi stres atau mengurangi penatan, kita juga memerlukan kesenangan di sela-sela kesibukan kita. Ya kadang kita juga serius, kadang kita juga bercanda, ya kita juga tertawa, dan seperti itu juga harus seimbang supaya jiwa kita sehat. Selanjutnya kebebasan, yaitu kebebasan itu terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, ya mampu mengendalikan arah diri. Nah ini kebutuhan dasar untuk kebebasan. Nah ini kebebasan ini kalau kita bisa mengendalikan dengan baik, ya ini hasilnya akan baik. Tapi kalau kebebasan ini kita tidak bisa mengendalikannya, ya akhirnya benar-benar bebas, ya, bebas yang tidak teratur. Iya, kebebasan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi kita itu berperilaku itu pasti ada motivasinya. Ya, di sini kita saya merangkum menjadi tiga macam motivasi pada entah itu pada diri kita maupun pada murid-murid kita. Kalau ditanya motivasi kamu kok setiap hari berangkat pagi itu apa? Pasti jawabannya macam-macam. Ada yang saya takut terlambat Bu, saya tidak mau dihukum. Terus ada yang motivasi juga, ya saya takut ketinggalan angkot, seperti itu. Jadi motivasinya macam-macam. Diharapkan motivasi itu, ya, dari ketiga motivasi ini yang paling bagus itu yaitu yang ketiga, yang motivasi intrinsik. Ya, yang motivasi pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ya sebenarnya tidak ingin dihukum, tidak ingin terlambat, akhirnya dia termotivasi untuk berangkat pagi. Gitu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia ingin dipuji, wah berangkat pagi terus ya, disiplin, anak yang rajin, seperti itu. Mungkin ada yang anak termotivasi seperti itu, jadi dia selalu berangkat lebih pagi. Itu yang dua ini itu termasuk motivasi ekstrisik, yaitu motivasi yang timbul dari luar. Kalau tidak ada orang yang memberikan ujian dan tidak ada hukuman, istilahnya mau masuk jam berapa boleh, pasti anak yang mempunyai motivasi ekstrisik ini tidak terjamin untuk melakukan disiplin seperti itu. Ya, jadi yang bagus itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi intrinsik ini kalau walaupun tidak ada iming-iming, tidak ada imbalan, tidak ada hukuman, anak akan tetap melakukan sesuatu atau perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ya, kalau saya berangkat pagi itu yang memang kewajiban saya tidak mau terlambat karena saya kalau terlambat nanti ketinggalan pelajaran dan lain-lain. Jadi kita sebagai guru itu harus tahu ya motivasi seperti ini. Jadi nanti misalnya ada anak yang punya kecenderungan memiliki motivasi ekstrisik, itu kita bisa mengarahkan bahwa kamu itu seharusnya sebaiknya ya memotivasi diri sendiri. Lanjut. Budaya positif. Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dan hal ini dilakukan agar murid dapat
ingin kita sampaikan pada diseminasi ini yaitu budaya positif di sekolah. Yang nanti kita mencoba untuk menerapkan dulu di kelas, ya tidak langsung kita bisa menerapkan di sekolah. Baru kita sudah punya peraturan-peraturan sekolah yang sudah bagus, ya Bu. Peraturan-peraturan sudah bagus dan itu sudah sebenarnya kalau diarahkan anak bisa melakukan itu sudah menjadi disiplin positif sekolah. Tapi kita mencoba untuk mulai di kelas dulu, mulai di kelas untuk membuat disiplin positif anak, yaitu dengan memberikan atau memberikan dan menjadi pribadi yang kritis, ya. Keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 3 motivasi itu adanya hukuman, ya, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman itu tidak menerima dan tidak terencana, ya. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada saat dilakukan hukuman tersebut. Terus bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau fisik biasanya, ya. Identiknya hukuman itu seperti itu. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu lebih terencana, disepakati sebelumnya sebagai peraturan. Dan murid biasanya tetap sama, ya, rasanya murid itu dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut. Tapi karena itu sudah ada kesepakatan, jadi murid tetap harus melakukan. Sikap guru selalu memonitor murid dalam sistem dalam konsekuensi ini. Guru itu selalu memonitor, ya, hanya memonitor tapi tidak bertindak langsung, ya. Tapi setelah anak itu melanggar konsekuensi baru dilakukan tindakan. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini mungkin ada pakarnya ini, ibu dua ini, ya, untuk hukuman maupun restitusi. Proses-prosesnya sudah sebenarnya lebih mendalam, ya, bagi Bu dan Bu Nurlaili. Jadi kita memang baru belajar, ya Bu, ya, belajar untuk memahami, dan kita diharapkan misalnya menemui anak melakukan kesalahan itu tidak langsung menghukum, tapi kita mencoba dulu diarahkan untuk dengan sistem restitusi tersebut. Misalnya paling mentok-mentoknya itu, ya, konsekuensi. Kita menjalankan konsekuensi yang sudah kita sepakati. Bila konsekuensi itu masih dilanggar terus, nah kita akhirnya melakukan suatu restitusi. Tindakan restitusi itu seperti diskusi dengan anak, kita mencari akar masalahnya, kenapa anak melakukan seperti itu. Jadi kita tidak boleh langsung anak melakukan satu kesalahan langsung dihukum. Nah, itu sebenarnya tidak dibenarkan. Jadi kita menggali dulu permasalahan anak itu apa, kenapa kita jadi seperti positive thinking dulu.
tidak bagus, Bu. Kalau dari kemarin itu dilihat di berita itu mahasiswa-mahasiswa yang bunuh diri itu dia melakukan bunuh diri itu karena merasa dirinya bersalah, selalu merasa bersalah karena mungkin dengan orang tuanya, dengan sekolahnya atau dengan pendidikannya, saya merasa tidak berguna, akhirnya saya tak bunuh diri saja. Itu membuat rasa bersalah siswa itu sebenarnya juga tidak bagus, ya. Jadi kita menanyakan tadi yang terakhir nanti kita sebagai guru itu kalau bisa sebagai manajer, ya manajer itu bisa mengevaluasi, ada masukan dulu apa, kita kelola dulu permasalahannya apa, ditanyakan kenapa, nah seperti itu. Dan minimal tidak bisa jadi manajer, minimal kita jadi pemantau, ya. Tapi kalau bisa dikurang-kurangi jadi penghukum. Seperti itu. Lanjut. Nah ini ya, selanjutnya untuk kita membuat disiplin positif, sebelumnya kita membuat keyakinan kelas dulu, ya. Pembentukan keyakinan kelas itu syarat-syaratnya atau pedomannya yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Yang kedua berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu berarti pernyataan yang umum, ya. Seperti itu. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya itu kalimat positif. Keyakinan kelas itu tidak boleh terlambat. Tapi misalnya dibuat itu berarti datang tepat waktu. Nah, misalnya seperti itu. Itu terus selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lanjut. Kalau dulu itu memang kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas itu kan, kalau kesepakatan itu masih kalimatnya masih panjang-panjang dan itu masih kalimatnya belum ada yang belum positif. Tapi di perkembangan selanjutnya ini kita berusaha untuk mengerucutkan lagi kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan. Jadi kalimatnya lebih singkat, kalimatnya hanya disiplin, ya, disiplin waktu. Nah itu nanti masuknya keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya banyak sekali tidak masuk. Kalau dulu masuk tidak boleh terlambat, terus istirahat juga tepat waktu dan seperti itu. Tapi kita lebih kerucutkan lagi menjadi keyakinan kelas yang lebih lebih luas maknanya. Nah ini tadi sudah sempat ya kita sampaikan tentang restitusi. Restitusi itu apa, ya? Restitusi itu adalah suatu proses dialog, ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya restitusi itu tidak hanya dilakukan guru, tapi bisa juga orang tua. Ya, orang tua itu juga bisa melakukan restitusi pada anaknya, yaitu dengan berdialog, ya, mencari permasalahan apa, sehingga anak itu bisa mencari solusi sendiri. Jadi anak itu menjadi mandiri, ya tidak tergantung aku kudu apa ya, aku harus apa, harus ada ini panduan terus. Tapi anak itu bisa berpikir sendiri dan bertanggung jawab dari perilakunya itu. Misalnya dia melanggar peraturan, ya dia tanggung jawab, mau diberikan konsekuensinya. Di dalam segitiga restitusi itu ada tiga tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Yaitu menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, itu kalau kita menanyai siswa di tahap ini biasanya yang kita sampaikan itu seperti itu, yaitu seperti berbuat salah itu wajar, seperti itu, ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas, ya. Ada beberapa macam contoh pertanyaan, misalnya kita ingin menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi
validasi tindakan yang salah. Itu validasi tindakan yang salah itu adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini validasi tindakan yang salah itu kita menggali alasan, ya, alasan kenapa anak itu melakukan sesuatu itu, ya, alasan menggali alasannya. Contoh pertanyaannya misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, nah, seperti itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini, ya. Itu contoh-contoh untuk pertanyaan pada saat melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini contoh pertanyaannya, apa keyakinan kita? Terus nilai-nilai apa yang ingin disepakati bersama? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang pertanyaan selanjutnya bisa seperti, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di dalam keyakinan kelas ini, menanyakan keyakinan ini, kita mengajak siswa untuk berpikir kalau saya melakukan A, tindakan A itu saya itu mau menjadi apa, terus saya itu melanggar keyakinan apa, terus nanti kedepannya itu saya mau bagaimana. Jadi siswa itu diajak berpikir dengan kesalahannya. Jadi untuk kedepannya diharapkan anak itu misalnya mau melakukan kesalahan, dia akan berpikir ulang, ya, berpikir ulang dengan keyakinan yang akan dia langgar kalau dia melakukan kesalahan. Lanjut, ya. Untuk penutup, ya, dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, jadi di disiplin positif itu memang guru itu seharusnya menjadi teladan dulu, ya, teladan dulu supaya siswa itu bisa mencontoh kita dan kita bisa memberikan masukan-masukan kalau kita bagus, ya, kita juga tidak suka guru seperti itu, ya, gitu ya. Jadi kita jangan sampai dibalik oleh siswa karena kita tidak tertib, anak jadi membalikkan kita. Jadi kita memberikan contoh yang baik kepada siswa. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang saya sampaikan sengaja ataupun tidak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas paparannya yang sudah disampaikan oleh Ibu Reni Matalena, Ibu Subtidian Nurani, dan Ibu Endang Tripamulasi. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah menghadiri desiminasi modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh CGP Angkatan 11 SMK Negeri 3 Magelang. Hadirin sekalian, dari paparan yang telah disampaikan dapat kita simpulkan bahwa budaya positif memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan karakter siswa di era milenial sekarang ini. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas yang efektif dan membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas dan di sekolah. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Seringkali permasalahan dengan murid berkaitan dengan komunikasi antara murid dengan guru, terutama ketika murid melanggar suatu aturan dan alasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan perhatiannya atas antusiasnya selama mengikuti desiminasi ini. Semoga desiminasi ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.